Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita jumpa kembali di mata kuliah Psikologi Pembelajaran. Dan untuk hari ini, maaf, dan untuk hari ini teman-teman, kita akan membicarakan materi tentang isu kontemporer dalam psikologi pembelajaran anak usia dini. Dan kebetulan hari ini adalah pertemuan terakhir kita di perkuliahan yang ke-12. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap semua materi yang saya berikan sampai dengan pertemuan ke-12 ini. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 topik ya. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah tentang pola asuh orang tua. Kemudian yang kedua adalah tentang kesehatan mental anak usia dini. Yang ketiga adalah pendidikan karakter berbasis psikologi positif. Nah, ini menarik teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan psikologi positif. Dan terakhir nanti kita akan membahas sedikit tentang pembelajaran inklusif dan keberagaman budaya. Keempat hal ini teman-teman, ini sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu tentang isu kontemporer. Ya, atau isu-isu yang terkini ya, yang dikaitkan dengan zaman-zaman sekarang gitu teman-teman ya. Dalam pengasuhan anak-anak kita, ya, isu apa aja yang muncul untuk saat ini. Tentunya kondisi zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu ya. Maka pola asuh anak-anak pun tentunya berbeda. Nah, di sini nanti pada materi yang pertama misalnya, teman-teman, kita akan mengenal istilah tentang helikopter parenting. Nah, ini menarik banget ya, helikopter parenting itu apa sih? Dan yang kedua adalah digital parenting. Ada 2 istilah ini tentang perubahan pola asuh orang tua yang biasanya dilakukan oleh orang tua zaman sekarang. Gitu. Yuk kita ikuti materi berikutnya. Baik, kita lihat yang pertama ini tentang perubahan pola asuh orang tua dengan tipe helikopter parenting ya. Apa sih helikopter parenting? Teman-teman tahu kan ya, helikopter itu ya, helikopter itu ada di atas kita ya, terbang ya, dia berputar-putar seperti itu ya. Berputar-putar di sekitar kita. Nah, seperti itu pula yang disebut dengan helikopter parenting. Jadi gaya pengasuhan orang tua itu yang selalu ngontrol anak-anaknya. Tidak sekejap pun lah apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu lepas dari pengawasan orang tuanya. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh anak, orang tua ini selalu campur tangan, gitu. Selalu pengen tahu, ya. Jadi boleh dikatakan si anak ini ruang geraknya jadi terbatas, gitu. Ya, ini adalah helikopter parenting. Sama seperti helikopter ya teman-teman, selalu berputar-putar gitu di sekitar kita. Jadi gaya pengasuhan tipe helikopter parenting seperti itu. Orang tua tuh kontrol terus ya, memantau anaknya terus dan selalu campur tangan dalam setiap aktivitas anak-anaknya. Nah, ini ada positif dan negatifnya ya. Saya tidak mengatakan ini benar dan saya juga tidak mengatakan ini salah karena itu tergantung pada kebutuhan, situasi dan kondisinya seperti apa. Nah, kalau teman-teman mendapati di sekitar kita ada tipikal orang tua yang pola asuhnya kayak gini, berarti kita bisa menyebut sebagai helikopter parenting. Gitu. Cirinya kayak gimana? Ya lihat. Nah, orang tua selalu menyelamatkan anak dari kesalahan atau kegagalan kecil. Jadi selalu dilindungi itu anak-anaknya. Jadi anak tuh tidak pernah mengenal kata salah gitu ya, karena setiap kesalahan dia pasti akan dibela gitu sama orang tuanya. Ingat ya teman-teman ke peristiwa beberapa waktu yang lalu ya, ketika ada seorang kepala sekolah ini melakukan tindakan terhadap anaknya yang anak didiknya ya yang kedapatan merokok gitu, dan kita jelas-jelas
itu salah ya menurut kita sebagai pendidik, karena anak ini merokok di lingkungan sekolah, ketahuan sama gurunya, ketika ditegur anak ini malah melawan gitu. Tetapi kesalahan anaknya ini uh, dilindungi sama orang tuanya gitu ya, bahkan mengancam si kepala sekolah ini dengan tindak pidana seperti itu. Ya tipikal orang tua yang helikopter parenting itu seperti ini gitu. Sehingga anak tuh tidak mengenal kata salah. Nah, disinilah teman-teman bisa memandang positif dan negatifnya dari pola asuh yang demikian. Kemudian yang ciri yang kedua adalah anak tuh tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. Gitu. Selalu saja orang tuanya yang menentukan akan hal ini. Gitu. Jadi tidak ada kesempatan buat si anak ini untuk mengambil keputusan terhadap apa yang akan dia lakukan. Helikopter parenting itu kayak gitu, ya. Semua atas pertimbangan orang tua. Dan ciri yang ketiga adalah orang tua merasa harus selalu terlibat dalam setiap aktivitas anak. Gitu. Entah apa yang ada di pikiran orang tua, kenapa dia harus berpikiran seperti itu, harus selalu terlibat, gitu ya. Mungkin dia merasa anaknya ini tidak bisa melakukan sesuatu, tidak mampu, atau karena rasa sayang yang berlebihan, atau bagaimana, gitu. Nah, inilah ciri-ciri yang seperti ini kita bisa menyebut sebagai helikopter parenting. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman nanti kedapatan di kelasnya ada tipikal orang tua yang kayak begini, maka kita bisa menyebut atau mencirikan orang tua itu mempunyai pola asuh yang disebut sebagai helikopter parenting. Apakah ini menjadi ciri orang tua zaman sekarang? Ya, ini adalah sebuah isu kontemporer. Kita angkat di sini berarti ini adalah memang peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakat kita, karena ini menjadi isu kontemporer. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian, ini terjadi ya karena zaman sekarang itu memang ancaman terhadap anak itu ada di mana-mana, gitu ya. Ancaman secara fisik, secara verbal maupun sebagainya, gitu ya. Bahkan ancaman-ancaman dari dunia maya itu mengancam terus ke anak-anak kita, gitu ya. Sehingga inilah yang menyebabkan orang tua itu mengambil keputusan untuk melakukan helikopter parenting ini, gitu ya. Jadi ini yang pertama ya teman-teman tentang pola asuh orang tua, yaitu helikopter parenting. Kita lanjutkan pada pola asuh yang lain. Kalau kita melihat dari sisi dampak ya dari helikopter parenting ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita cermati ya teman-teman. Sehingga ketika kita nanti mendapatkan dalam kasus keseharian kita ada orang tua yang menerapkan pola asuh helikopter parenting ini, kita sudah tahu tentang gejala-gejala atau dampak-dampak yang akan ditimbulkannya. Itu. Yang pasti ya, ini karena tadi orang tua selalu mengontrol ya, selalu ingin tahu, selalu menyelamatkan anak, maka kemandirian dan kemampuan problem solving si anak ini menjadi kurang, gitu ya. Jadi inilah karena semuanya serba terbiasa orang tua yang mengambil kendali, yang memutuskan, maka daya kritis si anak itu untuk menyelesaikan masalah sendirinya menjadi kurang. Gitu. Dan yang lebih berbahaya lagi, yang kedua di sini, dia muncul sebuah kondisi di mana ada pada dirinya itu kecemasan sosial dan rendahnya rasa percaya diri dari si anak, gitu. Ya, kalau misalnya orang tua ini menerapkan helikopter parenting, gitu, karena orang tua pasti selalu ngomong yang hal-hal yang negatif. Oh, nanti di luar kamu itu kondisinya itu membahayakan, banyak ancaman di luar sana, gitu kan. Jadi si anak ini ya muncul kecemasan. Apa iya ya kondisi di luar sana itu banyak ancaman sebahaya itu, gitu loh. Ya, jadi itulah dampak yang akan timbul
pada diri anak ketika orang tua ini menerapkan helikopter parenting. Jadi kecemasannya luar biasa dan rasa percaya dirinya itu rendah gitu. Dan yang berbahaya lainnya adalah ya ketergantungan si anak sama orang tua itu menjadi tinggi gitu. Karena tadi dia mau bertindak ini dan itu, dia khawatir orang tuanya nggak setuju gitu ya, atau orang tuanya itu akan menolak gitu kan, sehingga ya dia semuanya serba ketergantungan pada orang tua gitu. Nah ini yang hal-hal yang harus kita waspadai gitu. Nah kalau ini sudah terjadi gitu ya pada kondisi anak kita gitu atau anak didik kita, pendekatan psikologis yang harus kita lakukan apa? Ya kita dorong supaya terjadi ya perubahan pola asuh dari orang tua yang tadinya helikopter parenting menjadi otonomi support parenting gitu. Memberikan ruang gerak kepada si anak gitu ya untuk lebih mandiri, lebih percaya diri gitu. Kasih anak untuk ruang untuk mengambil keputusan sehingga dia akan mendapatkan pengalaman dari keputusan yang dia ambil itu gitu. Jadi pendekatannya itu kalau kita diskusi sama orang tua, ya ayo mama papa gitu kita ubah gitu ya pola asuh kita dari helikopter parenting ini menjadi otonomi support parenting gitu. Ya pelan-pelan lah gitu ya. Atau kita menggabungkan dari keduanya, pengawasan tetap, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada anak juga tetap dibutuhkan. Bagaimana dengan digital parenting, teman-teman? Karena kan memang sekarang ini zamannya memang zaman serba digital ya, gitu. Jadi di sini ketika orang tua ini punya pola asuh digital parenting, maka pola asuhnya ini orang tua ini selalu melibatkan teknologi digital, gitu. Dalam mendampingi atau mendidik anak-anaknya, dia menggunakan teknologi digital. Ini namanya digital parenting. Ya, karena kondisi zamannya memang sudah seperti ini. Dan makanya ini menjadi sebuah isu kontemporer yang diangkat atau yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Gimana praktek dari digital parenting ini? Misalnya orang tua ngatur waktu screen time anak gitu ya. Karena memang sekarang anak belajar menggunakan gadget gitu ya. Ada tablet, ada handphone, ada laptop gitu. Maka orang tua itu memberikan keleluasaan pada anaknya untuk belajar menggunakan gadget tadi, tetapi screen time-nya itu diatur sama orang tua. Kemudian juga orang tua ini menyiapkan atau menyediakan aplikasi-aplikasi edukasi gitu. Ya, kan banyak sekarang nih aplikasi-aplikasi edukasi di mana anak bisa belajar mandiri menggunakan tabletnya sehingga muncul stimulasi belajarnya, motivasi belajarnya tumbuh gitu ya. Kemudian ketergantungan pada belajarnya juga tinggi sehingga anak ini udah nggak disuruh lagi gitu. Belajar itu sudah autopilot gitu, teman-teman. Ya. Jadi bentuk praktik dari digital parenting itu kayak gini gitu. Dan yang yang lebih sering kita lihat lagi tentang orang tua yang memang mengajarkan literasi digital kepada anak-anaknya gitu ya, sehingga si anak ini benar-benar memiliki digital skills gitu ya yang baik gitu ya. Kalau kita berbicara literasi digital itu kan teman-teman tahu gitu, kita berbicara digital skills ya atau keahlian digital. Kemudian kita bicara juga digital culture atau budaya digital. Kemudian juga mereka diajarkan tentang digital safety gitu ya, atau keamanan di dunia digital gitu. Jadi inilah hal-hal yang memang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dibiasakan. Prinsipnya digital parenting ini adalah pola asuh orang tua terhadap anaknya
dengan memanfaatkan teknologi digital gitu. Ya, tentunya dalam hal ini adalah untuk hal-hal yang positif karena memang orang tua ini mengatur screen time-nya juga gitu ya, nggak sembarangan kasih tablet supaya anaknya anteng, nggak begitu. Ya itu salah ya kalau prakteknya kayak gitu. Nah, digital parenting ini adalah dalam kerangka yang positif. Lantas kemudian memang muncul tantangan ya dari apa namanya dari penerapan eh, digital parenting ini. Misalnya, kalau misalnya orang tua itu lost control gitu ya, tidak membatasi screen time-nya, maka bisa memunculkan kecanduan anak terhadap gadget gitu ya. Tidak bisa lepas dari gadget gitu. Makanya memang ini harus dikontrol. Kemudian juga ada tantangan dari terpapar konten-konten negatif. Konten-konten negatif itu ya bisa kekerasan, gitu ya. Oke, kemudian yang pasti ya kurangi interaksi sosial. Karena si anak ini asik dengan gadgetnya sendiri, gitu ya, dia bahagia dengan gadgetnya sendiri, gitu. Dia hidup di dunia maya, dia punya teman-teman yang memang teman-teman dunia maya dia. Gitu. Nah, teman-teman secara fisiknya gitu dengan lingkungan sekitar menjadi kurang. Bahkan dengan keluarganya sendiri menjadi kurang. Seperti itu. Inilah tantangan-tantangan yang tidak boleh terjadi. Sengaja disebutkan di sini ya supaya tidak terjadi gitu. Bagaimana caranya supaya anak tidak kecanduan gadget, gimana supaya anak tidak terpapar konten negatif, dan bagaimana supaya tetap melakukan interaksi sosial dengan baik dengan lingkungannya gitu. Ya, jadi tantangan-tantangan ini dituliskan di sini supaya tidak terjadi dan bisa dihindari. Nah, lalu pendekatan psikologis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi apa tadi hal-hal yang bersifat tantangan-tantangan tadi, yang 3 hal tadi ya, gitu. Nah, kecanduan, kemudian terpapar konten negatif dan kurangi interaksi sosial itu bisa diatasi ya dengan pendekatan psikologis gitu ya. Kita sebut dengan pendekatan digital well-being parenting gitu ya. Artinya pengasuhan yang seimbang antara dunia digital dengan pengalaman nyata anak-anak harus balance gitu. Ya, well-being parenting gitu. Ini ya teman-teman pendekatan yang harus dilakukan tentunya uh, digital well-being parenting ini kayak gimana gitu. Ya, teman-teman harus banyak cari literasi gitu ya. Sehingga teman-teman kita sebagai guru atau sebagai orang tua tuh mampu menyeimbangkan antara kehidupan anak di dunia digitalnya dengan dunia nyatanya gitu ya. Berikutnya teman-teman yang berhubungan dengan isu kontemporer ya dalam dunia psikologi pembelajaran adalah 3 hal ini ya. Ya mungkin banyak lagi di sana gitu ya, tapi saya coba angkat 3 hal ini yang memang sering terjadi gitu ya. Nah, tentang kesehatan mental anak usia dini, anxiety atau kecemasan. Teman-teman semua tahulah tentang gejala-gejala ini. Kemudian tantrum. Kan sering banget kan menghadapi anak-anak yang kayak gini, dan yang agak bahaya juga ini trauma ya teman-teman. Tentunya ini banyak penyebabnya. Gitu. Jadi 3 hal ini ya teman-teman yang menjadi isu kontemporer yang berkaitan dengan kesehatan mental anak usia dini. Sekarang kita lihat anxiety atau kecemasan pada anak. Kalau kita lihat ciri-cirinya, nih, takut berpisah dengan orang tua. Ya, kalau misalnya teman-teman menemukan ketika ada anak pagi hari diantar sama orang tuanya ke, dari rumah ke sekolah, kemudian di gerbang sekolah dia nangis-nangis gitu, nggak mau dipisah sama orang tua. Mungkin ya gitu anak ini menderita anxiety atau kecemasan. Nah, ini harus kita selamatkan, harus kita lindungi. Caranya gimana gitu. Jadi teman-teman jangan anggap sepele hal ini. Gitu. Karena anxiety ini satu hal yang membuat anak-anak kita itu nggak nyaman gitu. Ya.
tidak bahagia akhirnya, tidak tenang belajarnya, gitu ya. Nah, apalagi di awal-awal masuk sekolah gitu. Anak-anak kita ini menghadapi situasi baru atau lingkungan baru yang sehingga dia merasa asing. Muncullah kecemasan sama dia gitu, ya. Nah, parahnya teman-teman, kecemasan ini akan berdampak pada fisiknya dia, gejala-gejala fisik. Misalnya dia nangis gitu. Kayak tadi, anak nggak mau dilepas dari orang tuanya ketika orang tuanya mengantarkan dia di pintu gerbang sekolah. Karena dia cemas, dia takut gitu ya, sehingga dia nangis. Gitu kan. Bisa juga menyebabkan anak ini sulit tidur. Atau tiba-tiba sakit perut gitu, tanpa ada penyebab medisnya. Nah, ini kan hal-hal yang sehari-hari kita temukan ya, gejala-gejala kayak gini. Bahkan ini tidak terjadi hanya pada anak-anak, tidak terjadi juga pada orang dewasa gitu. Ya, ini ada salah satu gejala yang memang muncul, yang harus diwaspadai sehingga kita sebagai guru bisa mengatasinya, membantu anak mengatasi kecemasannya gitu. Nah, kalau kita lihat penyebab-penyebabnya apa aja gitu ya, dari proses terjadinya anxiety ini. Bisa jadi ini tentang pola asuh yang overprotective tadi yang saya sebutkan, misalnya tadi helikopter parenting gitu ya, gitu. Kemudian tekanan akademik juga bisa menyebabkan anxiety gitu si anak ini, karena memang eh, yang dia pelajari itu rumit, susah, sementara ada target-target tertentu gitu kan, sehingga muncul kecemasan pada diri dia, rasa takut dia, khawatiran dia yang berlebihan gitu ya, overthinking kayak gitu. Atau bisa jadi terjadi karena pengalaman traumatiknya gitu ya. Jadi yang bisa menyebabkan munculnya anxiety itu ya pertama kan tadi karena pola asuh orang tua yang overprotektif. Kemudian ada juga kemungkinan dari tekanan akademik dan bisa jadi terjadi karena pengalaman traumatiknya. Lalu intervensi apa yang bisa kita lakukan sebagai guru atau orang tua kepada anak-anak yang mengalami anxiety ini? Gitu. Latih anak-anak kita ini untuk relaksasi, gitu ya. Relaksasi sederhana aja, gitu. Yang kita lakukan kepada anak-anak kita, bantu. Jadi ketika anak-anak itu ketika dilepas orang tuanya dia nangis gitu ya, muncul kecemasan segala macam gitu ya, kita sebagai guru harus bijak gitu. Latih anak-anak kita ini untuk melakukan relaksasi ya. Kemudian ya gunakan metode scaffolding yang kemarin kita bahas. Bantu anak-anak kita itu menghadapi situasi baru dengan pendampingan yang bertahap gitu ya. Kita bikin catatan, ingat teman-teman ya, untuk hal-hal yang kita lakukan itu. Sehingga kita tahu si A ini berapa lama dia bisa terbebas dari kecemasannya gitu. Jadi setiap hari, setiap waktu yang treatment yang kita lakukan pada anak-anak itu harus kita buat catatannya sehingga kita bisa mengukur gitu ya, dan kita juga bisa melakukan evaluasi apakah tindakan yang kita lakukan kemarin itu efektif berdampak pada hari ini atau tidak gitu ya. Nah, bisa juga konseling dengan berbasis play terapi gitu ya. Kita terapinya tuh berbasis permainan gitu. Silahkan teman-teman browsing ya di YouTube gitu. Play terapi itu untuk konseling anak tuh kayak gimana sih caranya, dan ini banyak sekali gitu. Nah ini ya teman-teman ya, saya tidak bisa membahas terlalu banyak dan kita pun tidak perlu membahas ini terlalu dalam karena kita bukan ahlinya ya, tetapi dari sekedar ilmu pengetahuan dan pemantik supaya kita mau belajar lebih serius lagi atau lebih tahu lagi tentang masalah anxiety pada anak usia dini, ini sudah cukup lah saya pikir. Berikutnya teman-teman, ada juga masalah tantrum. Tantrum ini tuh ledakan emosi yang kuat gitu ya. Anak bisa nangis, menjerit-jerit, dia lempar-lempar barang gitu kan, gitu ya. Ini ledakan emosi ini gitu, yang kuat ini gitu ya, itu diakibatkan dari ketidakmampuan si anak ini mengontrol perasaan dia gitu.
Ya, jadi karena dia nggak mampu mengontrol perasaannya gitu ya, sehingga dia menjadi tantrum. Kayak tadi itu misalnya, muncul anxiety, kecemasan gitu kan dari anak karena menghadapi lingkungan baru gitu ya, atau ketidaknyamanan gitu. Sehingga dia nggak mampu tuh ngontrol perasaannya, yang tadinya nangis biasanya jadi nangis kejer gitu. Nah itu, tantrum tuh kayak gitu. Ya, nah ini kalau pada anak-anak nih biasanya penyebabnya kalau misalnya kebutuhan dia nggak terpenuhi gitu ya, ya dia tantrum tuh. Kita tahu tuh, ya. Tapi apakah kita harus penuhi kebutuhan dia gitu kan? Misalnya dia anak ini minta jajan gitu, jajan permen gitu kan. Kita kan khawatir gitu, jajan permen, jajan coklat, jajan es gitu kan. Masa kita harus penuhi terus? Ya, kita harus cari cara gitu supaya anak-anak ini terbebas dari tantrumnya gitu. Ya. Nah, bisa jadi karena anak ini nggak punya kemampuan verbal untuk mengekspresikan perasaannya gitu, mau ngomong nggak bisa, mau menjelaskan ke orang tuanya nggak bisa, sehingga ya dia tantrum gitu. Atau dia memang karena dia frustasi aja gitu ya, yang menyebabkan dia tantrum sebagai ekspresi dari emosi yang kuat tadi, yang dia nggak bisa ngontrol perasaannya, sehingga dia melakukan proses ini. Gitu. Ini satu hal yang nggak bagus gitu ya, yang nggak boleh terjadi pada anak-anak didik. Nah, bagaimana pendekatan dari pengelolaan menghadapi anak-anak yang tantrum kayak gini, gitu? Ya, yang pertama yang paling mudah ya kita melakukan pendekatan pada anak itu dengan memvalidasi emosi anak, karena kan dia tadi disebutkan tidak bisa mengontrol perasaannya gitu ya, dia nggak ngerti terhadap perasaannya juga gitu. Ya kita validasi aja, kita sebutin aja, Bu Guru tahu kok kalau kamu lagi marah gitu. Ya kita validasi aja karena tantrumnya dia itu karena dia sedang marah misalnya. Bu Guru tahu kok kamu kecewa gitu. Ya, Bu Guru tahu kok kamu lagi sedih. Ya. Divalidasi aja emosi dia sehingga dia memang oh iya ya memang saya lagi marah, memang saya lagi sedih, memang saya lagi kecewa gitu. Nah, lakukan tuh regulasi emosi. Di pembahasan kita sebelum-sebelumnya kan kita melakukan gitu kan. Ada pojok apa namanya apa yang kemarin-kemarin itu untuk mengontrol emosi itu, pojok emosi gitu ya. Kayak gitu. Ya, tadi kita ajarkan anak-anak itu dengan relaksasi gitu. Tarik napas dalam kayak gitu ya. Tenang, berzikir gitu. Tetapi tetap kita tidak boleh memberikan hukuman secara fisik maupun verbal. Ini larangan keras ya, nggak boleh kita menghukum atau mengancam, sekedar mengancam nggak boleh ya. Kalau kamu nangis terus gitu, nanti Bu Guru hukum, nanti siang nggak boleh makan snack. Nah, itu nggak boleh tuh, ya. Jadi divalidasi emosinya, kemudian ajarkan regulasi emosi dan hindari hukuman fisik maupun hukuman verbal. Ini yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi anak-anak yang tantrum. Yang ketiga, teman-teman, ini trauma pada anak ya. Ya, definisi trauma ya sudah mengertilah semua saya pikir. Kita tidak bicara definisi lagi karena memang kita tidak akan membahas ini secara mendalam juga ya. Cukup teman-teman tahu dari tiga hal tadi gitu ya. Oke, trauma pada anak penyebabnya bisa dari kekerasan, dari merasa kehilangan atau bencana gitu ya, ada bencana yang pernah dia alami gitu, atau pengalaman menakutkan lainnya gitu. Ini penyebab trauma gitu. Sehingga ini bisa berdampak, misalnya anak ini sulit tidur, ada terjadi regresi perilaku gitu. Ya dia ngompol lagi gitu kan. Apa namanya kalau lampu dimatiin dia takut kayak gitu. Ya. Eh lainnya juga ini yang menjadi dampak dari trauma ini, dia nggak gampang percaya sama orang lain gitu. Karena dari pengalaman dia itu ya, yang dia pernah alami dari kekerasan gitu kan atau pengalaman menakutkan, dia menjadi susah percaya kepada orang lain. Baik itu kepada temannya, kepada gurunya gitu ya, bahkan pada orang-orang yang lain yang di sekitar dia kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan si anak itu trauma
gitu. Jadi kalau kalau teman-teman melihat anak yang perilakunya kayak gini, harus dibantu, ya, harus dibantu sembuhkan dari rasa traumanya ini. Pendekatan psikologis yang bisa dilakukan ya, tentunya pertama ya pastinya ciptakan rasa aman, gitu ya, rasa aman, ciptakan stabilitas, gitu ya. Gunakan trauma informed teaching gitu. Artinya guru memahami reaksi anak sebagai bentuk pertahanan diri gitu ya. Ya kita tahulah ketika anak itu uh, apa namanya berperilaku berbeda gitu ya. Kita memang sudah tahu bahwa si anak ini memang pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan di masa lalunya gitu. Ya, kita paham gitu. Kalau ada reaksi tertentu gitu ya dari si anak itu, ya itu adalah bentuk pertahanan diri dia gitu ya, pertahanan diri dia gitu. Misalnya ketika apa namanya kita kita minta melakukan sesuatu, kemudian dia menolak gitu, dan kita tandain ya setiap dia kita minta melakukan hal yang sama dan dia selalu menolak, ya kita paham bahwa dia memang pernah mengalami trauma terhadap hal itu gitu ya. Jadi informasi-informasi yang menyebabkan anak trauma ini sudah kita dapatkan sebelumnya ya dari orang tuanya atau dari orang sekitarnya. Dan tentunya karena kita ini bukan psikolog ya kita harus harus kerjasama dengan psikolog ya. Gitu ya, kita melakukan referral ya dari kita sebagai guru pada psikolog karena ini harus disembuhkan traumanya ini gitu. Teman-teman sekalian, nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini hal yang menarik juga nih tentang isu kontemporer ini. Jadi kita melakukan pendidikan karakter itu harus berbasis pada psikologi positif. Artinya apa? Kita selalu melihat sesuatu itu dari sudut pandang positifnya. Jangan melihat dari sudut pandang negatifnya. Gitu. Ya. Jadi si anak ini kan ada sisi baik gitu ya. Ada sisi buruk gitu. Ya. Nah, dengan psikologi positif ini kita melihat sisi baiknya, sisi buruknya kita abaikan. Itu psikologi positif. Mengembangkan kekuatan karakter anak bukan sekadar menekankan perilaku negatif, bukan. Cari sisi baiknya ketika anak ini melakukan hal-hal yang tercela misalnya, lihat sisi baiknya apa gitu. Jangan yang diperbesar tuh jangan masalah yang dia lakukan saat itu. Gitu. Ya. Jadi fokus pada kekuatan atau fokus pada hal-hal baiknya, bukan fokus pada hal-hal negatifnya gitu. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang kita harus ukur, yang harus kita angkat ke permukaan ini adalah hal-hal baiknya atau hal-hal yang positifnya. Inilah yang disebut dengan pendidikan karakter yang berbasis psikologi positif. Bagaimana mengimplementasikan psikologi positif ini? Ya, namanya psikologi positif ya, berarti kedepankan ya moral-moral kita gitu. Makanya ketika kita melakukan pembelajaran ya dalam hal ini untuk anak PAUD itu adalah pembelajarannya sambil bermain gitu, maka setiap pembelajaran itu harus berisi nilai-nilai. Ya, harus berisi nilai-nilai. Nilai-nilai bagaimana ya? Nilai-nilai yang positif gitu. Bikin permainan-permainan tentang moral, tentang kebaikan-kebaikan. Bercerita-cerita tentang cerita-cerita yang positif tokohnya. Coba hentikan cerita tentang si kancil anak nakal yang mencuri ketimun itu. Itu yang dilihat adalah sisi negatif, cerita-cerita negatif gitu. Angkat kisah-kisah yang memang kisah-kisah positif tentang kebaikan seseorang yang menolong orang lain gitu. Kalau misalnya kita mau fabel ya, cerita tentang binatang gitu, ya seekor binatang ini membantu atau menolong binatang yang lainnya yang mau berkorban untuk binatang yang lainnya kayak gitu. Cari hal-hal positifnya atau nilai-nilai positifnya sehingga pesan-pesan moralnya itu adalah pesan-pesan moral yang positif.
bikin refleksi sederhana gitu ya. Dari setiap kegiatan yang dilakukan sama anak-anak gitu, misalnya anak habis melakukan kegiatan tertentu gitu, habis belajar gitu ya, menggambar atau membuat sebuah karya, direfleksi sama kita itu. Apa yang didapatkan sama anak-anak kita setelah belajar tadi gitu. Ya, hal-hal menyenangkan apa, hal-hal baik apa yang kamu dapatkan dari pelajaran tadi gitu. Tadi saya kehabisan apa namanya krayon warna merah. Teman saya apa namanya meminjamkan. Teman saya baik gitu kan? Seperti itu. Ya jadi refleksi dengan teman kamu baik berarti kamu juga harus baik dong sama orang lain. Kayak gitu ya. Kemudian yang pastinya kasih penguatan positif gitu ya terhadap kinerja yang ditunjukkan sama anak-anaknya tentang perbuatan positif dia. Ya misalnya kita bikin appreciation board di kelas gitu ya. Jadi si anak tuh melihat, oh kalau saya berbuat baik nanti akan dipampang di situ gitu ya. Sama Bu Guru kan seneng banget gitu kalau saya muncul di papan apa namanya prestasi gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, sementara nilai-nilai karakter utama untuk anak usia dini yang perlu kita kembangkan sebagai psikologi positif itu misalnya rasa bersyukur. Ini sudah pasti. Kindness gitu ya. Kebaikan-kebaikan. Kontrol emosi diri gitu kan. Rasa optimis. Rasa ingin tahu. Dan banyak lagi yang nilai-nilai ini yang bisa dikembangkan dari anak usia dini. Ini harus dikembangkan sejak usia dini memang. Kayak gitu. Ini karakter-karakter utama yang harus dikembangkan di usia dini. Kemudian teman-teman, ini apa namanya sebagai materi yang terakhir gitu ya, kita membicarakan tentang pembelajaran inklusif. Kan semua sudah tahu ya, ada pembelajaran yang sifatnya inklusif, ada yang eksklusif gitu. Ya, di sini kita akan kasih kesempatan kepada semua anak itu untuk belajar bersama kita, gitu ya. Jadi kita nggak pilih-pilih siapa yang boleh belajar sama kita dan siapa yang nggak boleh, gitu. Anak yang berkebutuhan khusus itu harus kita kasih kesempatan buat belajar tanpa diskriminasi. Tetapi ingat, kalau memang kebutuhan khususnya ini yang memang butuh tenaga ahli, ya kita jangan sok tahu ya. Kita harus minta bantuan tenaga ahli gitu teman-teman ya. Tapi kita tidak boleh menolak mereka untuk belajar gitu ya. Seperti itu. Kayak kalau anak berkebutuhan khusus itu nggak mesti karena dia punya kekurangan gitu ya. Dia punya kelebihan juga. Itu kebutuhan khusus untuk kita perhatikan gitu. Harus kita salurkan energinya, gitu. Harus kita salurkan potensinya gitu. Dan kalau kita berbicara hal-hal yang sifatnya psikologis, ya kita paham semua anak itu unik. Semua anak itu pasti punya potensi dan gaya belajar yang beda-beda gitu. Ya, disinilah pembelajaran yang sifatnya inklusif harus kita terapkan di kelas kita. Kita harus tahu setiap anak kita itu unik gitu. Kalau misalnya di kelas kita itu ada 20 anak, ke-20 anak ini pasti berbeda secara karakter. Gaya belajarnya beda. Semua punya potensi yang harus kita kembangkan. Gitu. Ini pembelajaran yang sifatnya inklusif, nggak boleh eksklusif. Kalau zaman dulu mungkin ada ya kelas apa namanya kelas unggulan gitu, sehingga yang masuk di kelas itu adalah semua anak-anak yang berprestasi gitu. Ya, tidak boleh lagi sekarang seperti itu. Pembelajarannya harus inklusif. Nah, prinsip-prinsip yang harus apa namanya harus diterapkan, ini harus dipahami oleh kita semua. Ya prinsip penerimaan pertama, kita harus menerima gitu. Anak-anak harus kita ajarkan bahwa kamu dengan teman kamu itu ada perbedaan. Setiap anak ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan kita harus terima gitu. Teman kita ini harus kita terima, nggak boleh diejek, nggak boleh dibully. Itu kita kembangkan nilai-nilai positif kepada mereka, ya. Harus kita apa namanya ajarkan prinsip equity juga gitu. Di sini ada keadilan, kesamaan gitu kan gitu. Jangan dilihat dari sudut pandang perbedaannya. Ajarkan anak-anak kita itu untuk berkolaborasi gitu, kerjasama sama temennya gitu, sama orang tua, sama guru, sama tenaga ahli gitu kan, kayak gitu ya. Kita sebagai guru juga harus berkolaborasi gitu ya, harus berkolaborasi.
Jadi eh tadi kita ini bukan tenaga ahli ketika misalnya di kelas kita kebetulan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya kita hadirkan shadow teacher gitu kan misalnya. Ya kita berkonsultasi sama tenaga ahli gitu ya, sama sama psikolog gitu misalnya. Ya tentunya bekerjasama dengan orang tuanya juga gitu. Ya, di sini ada contoh praktik baik gitu kan, misalnya penyesuaian kegiatan agar ramah sensorik bagi anak yang autis gitu kan. Kemudian penggunaan metode visual untuk anak yang memiliki gangguan bahasa. Kemudian kelompok bermain campuran agar anak belajar empati dan toleransi kayak gitu. Ini adalah contoh-contoh dari best practice-nya kelas inklusif gitu, metodenya harus beragam gitu ya, pendekatannya harus beragam, dan produk-produk yang dihasilkan dari anak dari hasil belajarnya juga jangan satu gitu, harus beragam pula, sesuaikan dengan kemampuan si masing-masing anak gitu ya. Oke, ini kita kita bahas juga sebagai bagian dari materi isu-isu kontemporer, yaitu keberagaman budaya dalam pembelajaran. Anak-anak kita juga harus kita kasih tahu gitu kan bahwa eh, di kelas kita ini banyak loh apa namanya teman-teman yang dari suku yang berbeda gitu. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Batak dan sebagainya gitu loh. Jadi anak-anak juga harus harus paham meskipun mereka itu masih anak usia dini gitu. Harus kita ajarin sehingga muncul yang disebut dengan multicultural awareness gitu sejak dini gitu. Jadi ada kepedulian terhadap multikultur ini gitu. Anak-anak kalau misalnya di bulan-bulan tertentu ada di waktu-waktu tertentu pakai pakaian adat gitu kan. Nah, seperti itu ini adalah salah satu bagian dalam membelajarkan anak-anak bisa menerima tentang keberagaman budaya gitu. Mulai dari kelasnya sendiri. Sehingga secara psikologis mereka ini akan belajar bagaimana caranya berempati, bagaimana menghargai perbedaan gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi inilah teman-teman beberapa hal yang apa namanya kita bisa pelajari tentang isu-isu kontemporer dari psikologi pembelajaran ini gitu. Saya pikir untuk pertemuan ini cukup ya teman-teman. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 12 kali pertemuan dalam satu semester. Materi psikologi pembelajaran ini luas gitu ya, tidak cukup kalau dibahas dalam 12 kali tatap muka. Ini sifatnya hanya trigger saja, pemantik atau pemicu supaya teman-teman ini mau mempelajari lebih lanjut lagi tentang psikologi pembelajaran. Karena dari pembelajaran yang kita lakukan selama 12 kali pertemuan, teman-teman tampak sudah mampu menyimpulkan betapa psikologi pembelajaran ini adalah materi yang memang penting dimiliki oleh guru untuk mampu memberikan pendidikan dan pengajaran dengan baik dan lebih bertanggung jawab gitu. Mudah-mudahan semua materi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan kalau misalnya ada dan pasti ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.